Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Marliati. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon maaf ini Bu Guru, apa ada waktunya siang hari ini untuk berbincang-bincang dengan saya, Bu Guru? Insya Allah, Pak, ada. Alhamdulillah. Kalau ada waktunya, alhamdulillah, terima kasih ini. Jadi begini Bu, saya lagi mempunyai masalah ini. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sementara saya hadapi ini Bu. Oh, jadi tujuan Bapak itu ingin mendapatkan solusi atau sekedar berbagi dari saya atas masalah yang Bapak hadapi sekarang ini, begitu ya, Pak? Iya Bu. Oke, ya baik, Pak. Kalau saya boleh tahu masalahnya seperti apa itu, Pak? Begini Bu, Bu Marliati. Jadi 2 minggu yang lalu itu kan saya mengadakan evaluasi ini, mengadakan ulangan harian. Setelah saya koreksi dari hasil evaluasi nilai ulangan harian tersebut, ternyata saya sangat kecewa ini karena nilainya banyak siswa yang di bawah nilai ketuntasan minimal atau di bawah KKM. Kalau saya lihat dari prosentasenya itu kurang lebih 30% dari seluruh jumlah siswa yang ada, Ibu Guru. Jadi kalau jumlah siswanya itu sekitar 35 kalau di kelas 11B ini yang saya mengajar ini. Jadi 10 lebih ini yang nilainya di bawah KKM ini. Begitu, Ibu. Oh iya seperti itu ya Pak. Jadi masalahnya ini di anak-anak yang Bapak ajar itu mendapatkan nilai di bawah KKM sekitar 30% ya Pak. Jadi perbandingannya di sini 70-30 ya Pak ya. Iya, betul Oke, sekali. baik. Ya, saya bisa menangkap permasalahan yang Bapak kemukakan barusan. Eh, Terus dengan masalah tersebut Pak yang tadi perbandingan antara 70% dengan 30%, kira-kira menurut Bapak apa yang harus Bapak lakukan dengan melihat permasalahan tersebut? Mungkin Iya ini ada Bu. ide-ide atau uh, ya. Kalau saya lihat selama ini siswa yang saya ajar ini di kelas 11B ini Bu ya. Jadi kalau Iya. mengikuti pelajaran saya itu saya lihat kurang semangat ini dia. Mereka ini kebanyakan ini kurang antusias, kurang semangat mengikuti pelajaran yang saya lakukan. Makanya saya juga jadi bingung ini. Karena seperti semangat mereka itu tidak ada untuk mengikuti proses belajar mengajar yang saya lakukan ini, Bu. Oh, jadi seperti itu, Pak. Jadi selama ini mereka kurang antusias atau kurang bersemangat ya, Pak. Iya. Kalau saya boleh tahu metode atau strategi pembelajaran yang Bapak gunakan di kelas pada saat mengajar itu seperti apa, Pak? Kalau metode yang saya lakukan dalam proses belajar mengajar itu ya memang yang saya lakukan itu metode ceramah dan metode diskusi ini Bu. Jadi barangkali ini mungkin yang membuat mereka bosan ya. Barangkali ini yang membuat mereka bosan karena mungkin sudah sesuai dengan
kodrat zamannya, karena hari ini kan sudah zaman teknologi. Jadi sepertinya mereka ini kayaknya melihat pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik menurut mereka. Begitu, Ibu. Oh, iya, jadi seperti itu, Pak ya. Jadi selama ini itu Bapak menggunakan metode ceramah dengan metode ceramah dengan diskusi ya, Pak? Diskusi, iya, Bu, iya. Iya. Ya, oke. Kalau seperti yang Bapak kemukakan tadi, kalau anak-anak sekarang itu mungkin karena sudah berada di zamannya mereka, di mana saat ini mereka serba pakai HP atau apa Iya. sebagainya. Ya, oke. Kira-kira menurut Bapak ada ide apa atau metode apa yang Bapak mau lakukan lagi dengan melihat kondisi anak-anaknya yang seperti itu yang ada di zamannya sekarang ini? Iya, betul sekali nih Bu Guru. Kalau saya lihat aktivitas anak-anak saya ini di sekolah ini, mereka sepertinya tidak pernah lepas dari HP. Jadi Iya. waktu istirahat, waktu luang, jam kosong, yang mereka pegang itu hanyalah HP mereka. Jadi mereka ada yang ditonton baik itu YouTube atau video maupun bahkan video game ya, itu yang mereka lakukan. Makanya itu saya punya ide ini, kalau HP yang mereka pegang itu akan saya arahkan untuk dijadikan media dalam pembelajaran. Dan mungkin juga bukan hanya itu, saya akan merubah juga metode saya dalam belajar mengajar, bukan hanya sekedar dengan menerapkan metode ceramah dan diskusi. Jadi saya akan menambah media pembelajaran seperti menyediakan laptop, kemudian menyiapkan infokus untuk menayangkan media pembelajaran, baik itu berupa teks prosedur maupun video-video yang bisa ditampilkan dan ditayangkan kepada anak-anak, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu tidak terkesan membosankan, Ibu. Ya, jadi akan tumbuh semangat. Dan bisa juga ini saya punya rencana itu, ketika mereka merasa jenuh, saya akan melakukan ice breaking mungkin. Jadi seperti menerapkan teknik stop sehingga mereka kembali ke kesadaran penuh dan mereka bisa kembali aktivitas belajar sepenuhnya. Begitu, Bu. Wah, ide yang sangat bagus sekali ini, Pak. Bapak sudah mau menerapkan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi zamannya anak-anak sekarang ini. Oh ya, Pak, kalau misalnya saya bisa pasang skala ini, Pak, dari eh, strategi yang Bapak ajarkan tadi, yang metode ceramah sama diskusi dengan perubahan yang ingin Bapak dapatkan. Kalau misalnya saya pasang skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak sekarang ini ada di posisi keberapa dan mau menuju ke posisi keberapa, Pak? Kalau melihat apa yang ada pada diri saya ini perkiraan saya ini masih di skala 6. Jadi dengan perubahan-perubahan yang saya lakukan ini, saya berharap ini bisa masuk ke skala 8 lah. Jadi secara bertahap, Ibu Guru. Oh iya Pak, secara bertahap ya Pak. Oke, bagus sekali Pak. Kira-kira untuk semua komitmen Bapak itu, dari semua komitmen yang Bapak sebutkan tadi untuk menuju ke arah perubahannya tadi, Iya. kalau saya boleh tahu ini Pak, kira-kira siapa saja yang bisa bantu Bapak untuk mewujudkan komitmennya Bapak tersebut? Sebenarnya yang bisa membantu saya ini banyak dari rekan-rekan saya termasuk
kepala sekolah juga bisa membantu. Tapi saya akan mencoba meminta kepada teman saya, guru yang mengampu pelajaran satu rumpun dengan saya, akan saya ajak mereka melihat proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya beri kesempatan kepada rekan saya itu untuk melakukan supervisi atau mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan, sehingga hasil observasi itu bisa menjadikan bahan refleksi untuk diri saya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, begitu Bu. Iya, oke Pak. Kalau saya boleh tahu lagi nih Pak, kira-kira kapan ini rencananya mau dilakukan ini Pak? Ini sekarang ini kan kita masih dalam kegiatan ulangan semester ya Bu ya. Jadi Iya. insya Allah ini akan saya lakukan itu setelah ulangan semester, berarti di semester kedua ini. Menurut saya eh, menyiapkan apa pembelajaran, perangkat pembelajaran dan media pembelajaran untuk proses belajar mengajar. Begitu Ibu Guru. Oh iya Pak, kita tunggu ya Pak. Nanti setelah kayaknya sekarang masih ulangan Pak ya. Iya betul Ibu. Jadi kita tunggu nanti setelah di awal semester. Oke Pak, sebelum kita akhiri bincang-bincang ini Pak, karena waktu juga mungkin Pak, mungkin saya boleh tahu tentang apa yang Bapak rasakan sekarang setelah proses bincang-bincang kita yang singkat ini Pak. Iya, alhamdulillah Bu, setelah berdiskusi saya merasa lega, saya merasa plong hati saya ini. Karena apa? Karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah membantu saya sehingga saya bisa menemukan solusi tersebut. Begitu, Bu. Baik. Baik, Pak. Saya kira kita cukupkan dulu, Pak, pertemuan kita malam Iya, hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, Pak, iya, di sama-sama. semester depan. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Guru atas bantuannya ya. Baik, Ibu Guru, saya Ya, merefleksi kegiatan pada hari ini. Setelah kita melakukan coaching, kebetulan saya yang di coach, alhamdulillah saya merasa senang, ya merasa senang karena sudah mendapatkan solusi-solusi ya, dari pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Dan saya rasa coach di sini sudah menerapkan daripada prinsip-prinsip kemitraan, kemudian juga menerapkan dari prinsip-prinsip kesetaraan, karena antara coach dengan coach itu ya sama saja. Jadi saya kira sudah cukup bagus apa yang diterapkan oleh coach, sudah menerapkan kesetaraan, kemudian juga komunikasi aktif, ya komunikasi aktif, kemudian ada kolaborasi, ya. Kemudian coach sudah mendengarkan dengan seksama, dengan penuh perhatian, kemudian sudah menggali semua informasi yang ada pada diri saya sebagai coach, ya, sehingga saya bisa menemukan solusi yang sementara. Kemudian sedikit barangkali semua yang sudah dilakukan tadi sudah sangat bagus, hanya saja mungkin ada perlu peningkatan, ada perlu hal yang ditingkatkan. Di antaranya adalah menggali emosi, kemudian bisa hadir sepenuhnya, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan sudah berbobot, tapi ya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi, sehingga apa? Sehingga
kedepannya lebih mantap lagi, Bu. Ya. Dan saya pikir ini yang paling dibutuhkan itu adalah latihan, Bu Guru ya. Karena ini kita dapat coaching ini kan di penggerak ini. Jadi ini untuk ini yang sangat baru. Jadi saya kira yang paling penting itu kita sering mengadakan latihan dari untuk melakukan pembiasaan sehingga coaching yang dilakukan itu semakin terasah dan akan lebih baik lagi. Barangkali itu refleksi dari saya.